yang memang kita potensi, silakan bikin. Tidak ada lagi kegiatan belajar mengajar yang menggunakan kertas. Wah, guru suatu saat akan dikalahkan oleh siswa. SMA Negeri 1 Marangkayu melaksanakan semesteran di semester genap ini insya Allah dilaksanakan secara online, dan pelaksanaan ini akan diikuti sekitar 295 siswa yang terdiri dari siswa kelas 10 dan kelas 11. Sambutan yang pertama oleh Bapak Kepala SMA Negeri 1 Marangkayu kepada Bapak Wagiman SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Koordinator Wilayah Pengawas Provinsi Kalimantan Timur yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Dr. Andes Suwarno MSI. Yang mulia, yang saya banggakan, Bapak Gubernur Kalimantan Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Camat Kecamatan Marangkayu, yang insya Allah mudah-mudahan setelah jadi camat menjadi Bupati Kutai Kartanegara. Minimal wakilnya, saya ketua DPR-nya. Kok nggak diamini? Yang saya hormati Bapak Kepala UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Marangkayu beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Direktur atau pimpinan atau Seat Manager ya dari Indosat, bahwa pada tanggal, sekalian laporan Pak Camat, bahwa pada tanggal 25 November bersamaan Hari Guru Nasional, Kalimantan Timur telah meluncing kegiatan digitalisasi pendidikan untuk SMA, SMK, SLB 2024. Nanti sudah tidak ada lagi kegiatan belajar mengajar yang menggunakan kertas. Semuanya sudah menggunakan digital. Ya. SMA Negeri 1 Marangkayu mulai hari ini di spanduk terpampang launching digitalisasi pendidikan. Artinya SMA Negeri 1 yang sebenarnya sudah bulan kemarin pelaksanaannya, Ketua Panitia Ujian Semester yang dipimpin langsung oleh Bapak Mariani SPD sudah melaksanakan ujian online Pak Camat, Pak Kepala UPT di Layanan Kependidikan, dan alhamdulillah berjalan dengan baik hingga meluluskan siswa-siswa SMA Negeri 1 Marangkayu lulus 100%. Boleh ditepuk tangani juga. Yang depan yang tepuk tangan lulus, yang nggak tepuk tangan nggak naik kelas. Ini dilanjutkan dengan kegiatan ujian semester genap yang biasanya dikerjakan di sekolah, sekarang dikerjakan di rumah. Tidak boleh di sekolah. Ketika pelaksanaan kegiatan ujian di rumah, para wali kelas kami suruh turun langsung ke lapangan menginventarisir apakah siswa-siswa SMA Negeri 1 Marangkayu ini sudah betul-betul siap untuk digitalisasi atau belum. Ternyata prosentasenya sudah mencapai 85% siap, yang 15% belum siap. Yang belum siap ini sudah kami antisipasi dengan beberapa langkah. Yang pertama, karena nanti proses belajar itu anak-anak ya, kalian kalau berangkat dari rumah, itu HP online itu server yang ada di SMA sini sudah tahu kalian itu udah berangkat atau belum dari rumah. Ketika kalian masuk biasanya di absen di kelas, tidak ada lagi absen di kelas. Ketika HP Android kalian di kantong, ini sudah dipasang servernya dengan diameter 1,5 kilo. Kalian masuk gapura depan, itu berarti sudah absen. Nanti terdengar klik begitu, kalian berarti sudah absen di kelas ini.
dan orang tua kalian secara langsung tahu di HP orang tuamu terlihat, oh anakku sudah sampai di sekolah. Kalau HP orang tuamu tidak jadul, kalau jadul ya nggak bisa. Dan proses kegiatan belajar mengajar di kelas dan apapun bentuknya di sekolah itu nanti serba menggunakan HP, tidak lagi menggunakan buku. Ya, itu tepuk tangan kelihatannya udah kecanduan main HP. Namun demikian ini bertahap ya, bertahap. Tadi Ketua Panitia sudah menyampaikan mulai tahun pembelajaran 2020 ke 2021 dan seterusnya begitu bertahap. Setelah saya amati, ini banyak yang kesulitan tentang paket data, betul nggak? Yang di belakang sana kesulitan? Baik. SMA Negeri 1 Marangkayu hari ini membagi paket data gratis kepada semua siswa kelas 1 dan kelas 2. Ya. Mudah-mudahan paket data ini tidak hanya pada pelaksanaan ujian, tetapi sampai berakhir semester genap kalian akan disubsidi gratis paket data. Baik di sekolah maupun itu 95 siswa. Mulai hari ini nanti langsung ini sudah ada paket datanya, bisa ditunjukkan? Ada ya? Langsung akan dibagi hari sekolah membelikan HP dan akan diberikan kepada siswa tersebut. Ya, supaya tidak ada lagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Marangkayu kesulitan untuk belajar online menggunakan HP Android. Itu HP-nya sudah ada di situ, bisa ditunjukkan. Oh ini ya. Ini contoh HP-nya seperti ini. Ya, nggak mahal-mahal amat, sekitar 2 jutaan saja. 2 biji. Ya, nanti akan diserah terimakan, orang tuanya ada di sini Bapak ya. Oke. Dan berikut akan diberikan masker gratis seluruh siswa dan seluruh guru dan TU. Tadi paket datanya juga semua guru dapat ya. Semua TU-nya dapat. Semuanya pokoknya dapat dikasih gratis selama 2 bulan. Masker juga diberikan gratis sebanyak siswa dan guru. Dan Pak Camat, setelah kami keliling-keliling ke lapangan, ada orang tua dan siswa yang kena dampak COVID-19. Sementara kami baru bisa memberikan bingkisan sembako ini Pak Camat sebanyak 50 siswa. Sambutan selanjutnya dari Bapak Camat Kecamatan Marangkayu kepada Bapak Rekson Simanjuntak Esos MSI, kami persilakan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu bahwa sekolah dan juga lembaga lain yang bersumber dari APBD maupun APBN tentu harus ditanggungjawabkan. Apalagi pada hari ini kita momennya adalah launching digitalisasi. Ya. Kita dihadapkan pada anak-anak kita sebagai generasi penerus, maka tentunya juga kita tidak boleh melihat anak kita menangis ya, menangis karena momen dia lagi tidak pas. Sebenarnya kita berdiri di sini bukan kepentingan camat, bukan kepentingan kepala dinas, bukan kepentingan kepala sekolah. Tapi kita berdiri di sini adalah kepentingan anak sekolah. Nah, maka begitu bicara kepentingan anak sekolah, maka seluruh stakeholder yang ada, termasuk komite. Komite juga adalah bagian partner dari sekolah yang tidak terpisahkan. Saya banyak berbicara begini karena saya mantan pendidikan, saya tahu persis. Jadi bagi Bapak dan Ibu guru, kalau saya koreksi tentang pendidikan, tidak usah kaget. Karena memang dunia saya dunia pendidikan. Hanya kebetulan saja nasib membawa saya jadi camat. Sesungguhnya roh dan jiwa saya itu ada di pendidikan. Kalau memang terkendala soal listrik, tentu saya punya kewenangan untuk panggil PLN. Kenapa? Di SMA itu listriknya sendat. Apakah karena voltasenya atau karena kekurangan? Bapak dan Ibu yang saya hormati, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah membuat sebuah kebijakan bahwa di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini sudah ada kelonggaran
mulai pedagang usaha kecil dan menengah sudah akan kita perbolehkan beraktivitas. Kafe-kafe kecil juga sudah akan boleh beraktivitas. Tetapi dengan catatan tetap melakukan protokol kesehatan. Artinya nanti anak sekolah juga kemungkinan kebijakan ke depan mereka sudah bisa masuk, tetapi harus mematuhi protokol kesehatan. Paling tidak masker dan lain-lain itu harus selalu ada. Saya minta kepada Pak Kepala Sekolah sudah waktunya Pak, yang memang tidak potensi silakan minggir. Dan itu tidak dibutuhkan lagi di dalam digitalisasi Pak. Bukan pelengkap penderita. Saya mohon maaf ini Pak, kalau sedikit agak mungkin tekan tinggi ya. Staf saya yang tidak pakai, saya berhentikan. Staf yang tidak mempunyai fungsi di kantor, berhenti. Kenapa? Tidak ada gunanya melayani masyarakat. Menghabiskan keuangan negara saja menggaji itu. Dan itu saya lakukan. Kenapa tidak? Karena masyarakat butuh pelayanan. Masyarakat butuh kepastian. Ya oleh sebab itu Pak Wagiman, PR baru, kepala sekolah baru, lakukan segera dan benahi. Ketika itu benar, Bapak tidak usah khawatir. Dan benar itu harus dilakukan. Digital itu bukan main-main. Kita sudah bergeser terhadap tatap muka dengan sebuah kertas dan sebuah audio. Media sosial sudah harus mulai berkembang. Memang di dalam perkembangan itu ada kekhawatiran. Maka etika dan lain-lain itu mungkin akan berkurang, akan bergeser. Tetapi paling tidak, di dalam dunia digital ini, disinilah peran kita guru, bagaimana etika itu tetap jalan, digitalnya tetap. Yang lebih parah lagi, itu akan terjadi Pak Wagiman. Siswa akan lebih pintar dari guru. Saya mengajak keluarga besar SMA 1. Kita satu kesatuan sebenarnya, merasa harus peduli dan merasa harus memiliki fungsi. Saya cuma ingatkan saja, tidak ada gunanya kita menjadi pejabat kalau tidak berguna bagi masyarakat. Itu aja. Makanya nanti Pak Wagiman, saya berharap ya mungkin secara pelan pasti keluarga besar SMA 1 ini kembali seperti 10 tahun yang lalu, selalu kompak, bisa memikul segala beban, dan mengenai hal internal SMA 1 tidak boleh sampai dibawa keluar, dibicarakan dalam bentuk hanya ngerumpi. Baik buruknya SMA 1 ini harus kita jadikan sebagai milik kita. Saya juga tidak mau dengar ada kelemahan SMA 1 dibicara orang lain. Cukup kita lah. Karena tidak ada juga manusia yang sempurna Bapak dan Ibu. Pasti ada kekeliruan. Tetapi bagaimana kekeliruan itu kita baik. Jangan nanti kelompok sana rumpinya A, kelompok B, rumpinya B. Kalau ada kepala sekolah, siapa? Begitu kepala sekolah ada, buang. Senior-senior kamu sekarang mahasiswa Marangkayu lagi saya kumpuli 72 orang. Saya bilang mahasiswa, kau calon pengganti camat, kerja. Bapak Ibu yang saya hormati, lonceng digital ini merupakan tindak lanjut daripada lonceng digital di tingkat Provinsi Kalimantan Timur yang sudah dilakukan pada tanggal 25. Kalau sekarang siswanya digitalisasi, Bapak Ibu perlu diingat, nanti rumah tangga juga digitalisasi. Bahkan ibu-ibu sekarang lebih modern lagi Pak. Kalau ditanya, Bu kok enggak masak? Pak, sebentar lagi saya juga masak. Yang dipegang bukan kompor tapi handphone. Digitalisasi 4.0, 4.0, yang semuanya itu semua harus digitalisasi. Oleh karena itu pesan Pak Camat tadi, tolong Bapak Ibu guru, jangan sampai nanti bikin PPT aja nggak bisa. Jangan sampai mau telekonferensi dengan siswanya menggunakan Zoom aja tidak bisa. Bahwa guru suatu saat akan dikalahkan oleh siswanya. Siswa lebih pintar daripada gurunya. Karena sekarang yang ditanya bukan bapak gurunya, selalu yang ditanya kalau enggak tidak adalah Mbak Google.